Samad falyahdur ila qismil lughah. Langsung datang ke mahkamah bahasa, dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul itu sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya, nggak mau saya datang. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Medan? Medan ini? Bukan, Deli Serdang. Orang Medan asal jawab aja. Yang penting Medan, Sumatera Utara, Indonesia berkah. Cuacanya bagus. Hujan itu hanya untuk menenangkan hati yang kepanasan saja. Perut sudah makan, betul? Ada juga yang belum. Maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Dia yang membuat kita bersatu di sini. Kalau bukan karena dia, kita tidak boleh bersama di dunia maupun di akhirat. Maka kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sayyidi mudiril ma'had, majalisil asatidah, at-tullab wa talabatil a'izza, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-fursa as-saminah النفيسة النادرة في نقص الوقت عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا فخور أن أكون معكم، أن أقوم أمامكم جميعا في هذه الجلسة المباركة، جلسة العلم، جلسة المعرفة. بهذه الجلسة نتمنى أن يتخرج من هذا المعهد، أن يجعل الله هذا المعهد معهدا عظيما تخرج منه أمناء هذه الأمة، جيل المستقبل الذين ينيرون هذه البلدان حتى أصبح هذا بلدا مطمئنا يأتيه رزقه من كل مكان. تسهيلا لي وتفهيما لكم. Sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Itu biasanya jurus kalau mufradat sudah habis. Yang menyenangkan hati adalah bahwa pesantren ini bukan punya orang. Betul? Bukan punya keluarga, bukan punya suku, bukan punya komunitas, bukan punya alumni. Pesantren Mawaridus Salam adalah milik umat Islam. Kenapa kau tidak mau menyumbang di pesantren? Alah, paling-paling nanti besar punya kerajaan. Mati bapaknya, naik anaknya. Mati anaknya, naik cucunya. Mati cucunya, bercabang-cabang cicitnya. Kenapa kau tidak mau belikan semen untuk pesantren Mawaridus Salam? Alah, itu kan punya satu suku tertentu. Aku tak satu suku sama dia. Memangnya marga kau apa? Marga Satwa. Kau marga apa? Margarin. Tapi Mawaridus Salam milik siapa? Milik semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa saja yang bersyahadat, maka dia pemilik pesantren Mawaridus Salam. Nah,
Itu dulu pokok pangkal yang pertama yang mesti dipahamkan kepada umat Islam. Bahwa dalam Islam ada namanya wakaf. Apa namanya? Wakaf. Wakaf itu rukunnya ada 4. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan Kita ulang sekali lagi. Ada yang berwakaf. Siapa dia? Umat Islam di seluruh dunia. Ada yang menerima wakaf. Inilah dia nazir. Ustadz-ustadz kita yang mengelola wakaf dengan amanah. Ada benda yang diwakafkan. Inilah dia semua hasil yang ada di pondok ini. Wakaf. Ada ijab dan qabul. Aku wakafkan 1 sak semen ini untuk kepentingan pesantren Mawaridus Salam tunai. Ada yang tak setuju? Bisa wakafkan 1 sak semen, kasih semen. Tak bisa 1 sak semen, batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil. Batu kerikil tak mampu, pasir. Pasir juga tak sanggup. Sungai Delhi masih lapang. Paham? Paham? Datang kemari, kasih 1 sak semen. Selesaikan bangunan yang belum selesai itu dia. Tuh, 1 sak semen. Betul itu bangunannya Ustaz? Oh, takutnya salah tunjuk pula kan? Itu bangunannya. Semua jamaah tersenyum. Rupanya yang awak tunjuk rumah orang. Ibu buat rumah besar. Jendela kaca, batu bata, megah, mewah, cantik. Mau? Nampaknya masih yang banyak yang belum bangun tidur. Ibu punya rumah batu, jendela kaca, cantik, lantai marmer, ukiran Spanyol. Mau? Kamar mandinya setiap kamar dibuka karpet. Mau? Setiap tamu yang datang ke dalam macam menengok kucing. Mau? Semua sudah pindah ke rumah itu. Tempat tidur sudah pindah. Kamar sudah pindah. Laci-laci lemari sudah pindah. Meja kursi sudah pindah. Yang belum pindah, ibu. Ibu belum pindah, barang-barang udah pindah semua. Pas mau pindah, kumat darah tinggi. Mati. Apa yang dilakukan Bapak? Bukan saya menjawab, mereka mengaku sendiri. Rumah besar yang kau bangun tinggal rumah besar. Tapi kalau kau berikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kaca, besi, kusen, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Anak-anak akan belajar di situ, bukan 2-3 orang yang akan masuk ke sekolah itu. 1000 orang anak Mawaridus Salam akan belajar. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam mereka akan belajar di sana. Kecuali siang ini libur. Pagi-pagi mereka sudah duduk di sana menghafal man saro alad darbi wasola, man sobaro zofiro, man jadda wajada. Siapa yang memanjat sakit dada. Siang-siang mereka akan duduk di sana menghafal tasrif. Doroba doroba dorobu doroba doroba dorob na dorob ta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tu dorob tu dorob na. Sore-sore mereka latihan muhadharah di sana. Let's thank to God Allah. Give us opportunity until we can meet together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Bring us from the likeness to the likeness. Honorable Mr. Chairman,
tashilan li wa tafhiman lakum. Besok pagi mereka maju lagi ke kelas itu juga. Satu-satu maju ke depan. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wasatu asrun. Walailu kulluhu zalaman wa bardun. Laisa fiha illa sautul harik fit tariq. Fit tariq atau fi syari? Saya hafal, cuman ngetes saja. Sampai hari kiamat kelas itu tidak akan pernah berhenti. Belajar nahu, belajar sharaf, belajar balaghah, belajar mahfuzat, bahasa Arab, hafalan Quran, hadis Nabi sampai hari kiamat. Masih mau juga membangun rumah besar? Silakan. Silakan, buatlah buat. Sekarang saya tanya, mau membangun rumah besar atau nyumbang untuk pesantren? Yang bilang nyumbang tuh yang punya duit. Yang sekolah diam aja. Ini duit jajan masih dikirim, nyumbang. Mereka sedang mengajarkan kita. Sedangkan mereka belum punya duit pun masih mau belum berusaha mereka. Belum bisnis mereka. Belum ada pencariannya. Duit jajannya pun dia mau nyumbang. Tiba-tiba yang punya duit pula pelit. Bin bakhil, bin kedekut, bin... Masya Allah. Tadi saya sangka kotak-kotak ini kotak untuk sedekah ini. Rupanya kotak minuman. Ustadz Somad, pertama kami datang kemari, ini hutan Ustadz Somad. Itu kata Kiai. Pertama datang kemari, ini hutan Ustadz Somad. Saya tahu Pak Kiai, jangankan dulu, sekarang pun masih hutan juga. Sekarang hutannya indah, bunga-bunga hijau. Satu pun tak ada yang berbunga. Parah juga ini. Kenapa lah taman di Mawaridus Salam ini tak berbunga? Karena bunga-bunganya udah masuk kelas. Oh, Ustadz Somad, 10 tahun yang lalu di sini kami datang kemari, ini hutan dan kami tak punya duit, ngutang Ustadz Somad, 4 miliar utang kami dan setiap bulan kami harus mencicil cicilan 70 juta. Akhirnya jadilah pesantren megah, mewah, besar, cantik dan indah. Tapi mereka tidak bawa-bawa nama, tidak bawa-bawa ini kami, ini keluarga kami, tak bawa. Satu pun tak ada gambar kiai itu di baleho. Yang ada cuman gambar saya aja. Padahal yang bangun pesantren ini mereka. Mestinya kalau mereka mau menunjukkan diri, dibuatnya gambar dia besar-besar sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina. Besar-besar. Tak ada nama mereka, tak ada. Namanya pun tak ada. Kiai Anu tak ada. Yang besar-besar dibuat Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Mereka mengatasnamakan ini adalah punya umat. Lalu kenapa gambar dia dibuat? Dia tamu. Mereka selalu mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falayutji zarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau enggak salah kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2. Mantap. Soalnya saya tak sampai kelas 2, kelas 1 cabut. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sampai di Medan mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Mau mendengar cerita yang saya dengar hari ini? Ustadz Somad, banyak emak-emak sekarang mau memasak sampai ke dapur kompor sudah tak ada. Di mana kompornya Pak? Dijual anaknya untuk beli sabu-sabu. Ini cerita yang saya dengar hari ini. Telinga saya mendengar. Anak-anak di kampung, di desa menjual kompor emaknya untuk beli
sabu-sabu. Ustadz Somad, saya pergi ke supermarket di pinggir jalan jam setengah 12 malam. Apa yang saya tengok? Anak SMP masuk supermarket jam 12 malam membeli. Nanti saya ucapkan tak sopan. Tapi mau begitu ceritanya mesti saya sampaikan. Di depan kiai tak sanggup saya mengucapkannya. Membeli alat kontrasepsi untuk berzina. Itu siapa yang bisa mengatasi semua ini? Apa mungkin saya jam 12 malam datang ke supermarket itu ceramah. Assalamualaikum. Ya ayyuhas syabab. La tashtaru alat kontrasepsi. Mana mungkin? Ini masalah tidak selesai dengan tablik akbar. Betul? Ini masalah tidak selesai dengan ceramah. Satu-satunya solusi masalah narkoba, masalah pacaran, masalah pergaulan bebas, masalah anak muda keluyuran. Solusi tinggal satu, pondok pesantren. Tak ada lain. DPR sibuk mengurus sidang paripurna, sidang itu, sidang ini, sidang hantu belau. Pertama dia mimpin sidang, lama-lama dia pula kena sidang tipikor. Pejabat sibuk tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Salah tanda tangan, gol ditangkap KPK. Tak polisi sibuk razia di jalan. Kasihan kita dengan polisi kita. Cukuplah mereka mengatur lalu lintas. Beban mereka berat, tak sesuai lagi jumlah polisi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Mau diterima polisi baru, negara tak sanggup lagi mengeluarkan gaji. Sampai pensiunan pun mau dipotong juga pensiunnya. Banyak orang yang pensiun udah tua mau mati, mendengar berita pensiun mau dipotong ini, mati dia langsung. Maka tidak lagi ada solusi. Politikus sibuk dengan politiknya. Bisnismen sibuk dengan mencari harta. Pergi pagi pulang petang. Habis keringat banting tulang. Tapi ada satu harapan baru. Ada satu yang bisa menyelamatkan. Pondok pesantren. Cukupkah Sumatera Utara, anaknya yang jumlahnya jutaan orang, diselamatkan hanya satu pesantren Mawaridus Salam? Cukup? Cukup? Mana cukup? Tapi anak-anakku ini nanti akan pulang. Mawaridus Salam 2, Mawaridus Salam 3, Mawaridus Salam 4, Mawaridus Salam 5, Mawaridus Salam 6. Dari mulai Labusel, Labuan Batu Selatan, Labura, Labuan Batu Utara, Tapsel, Tapanuli Selatan, Taput, Tapanuli Utara, Tobasa. Mana Tobasa? Toba Samosir, Tanah Karo, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mesti berdiri Mawaridus Salam, Mawaridus Salam, Mawaridus Salam. Salam, apa arti salam? Peace, peace, damai, pipis terkencing. Makanya ada slogan namanya Green Peace, green hijau. Peace, damai. Greenpeace mendamaikan dunia dengan gerakan menjaga kehijauan. Makanya tanam-tanaman tak boleh dipotong sembarangan, hijau. Hai kalian kelompok Greenpeace, Greenpeace. Kalau mau menengok yang hijau-hijau, datanglah kalian ke Mawaridus Salam. Memandang kemana-mana hijau, dinding pun hijau. Santri-santri pun bajunya hijau. Daun-daun di depan hijau. Karpet hijau semua. Nanti kalau mau menyumbang untuk Mawaridus Salam pakai duit warna. Inilah pula hijau pula. Pula hijau merah lah. Nah, Masya Allah wasallam. Kismul apa tuh? Kismul luah. Qismu ihya illughah. Untung ada ihya'nya. Saya kalau nengok Qismul lughah tuh langsung jantung saya. Soalnya dulu dipukul pakai batang sapu.
lopak. Oh, patah tangan pukul. Ismu. Mangkanat asma'uhum maktubah fi hazihil waraqah falyahduru ila qismil lughah ba'da salatil maghrib tamaman. Itu mendengar dulu. Sekarang mana ada lagi? Mawaridus Salam masih ada mahkamah lughah. Banyak kali yang sakit hati ya. Saya dulu hampir dipastikan bisa dihitung berapa kali saya kena mahkamah lughah. Pokoknya jasus-jasus tuh banyak yang putus asa kalau dekat sama saya. Kenapa? Karena saya diam aja. Tak mau saya ngomong. Diam aja. Ila aina anta? Ila matbah. Ila aina? Ila hamam. Kalau marah kali, abuka lah. Tapi kadang kawan-kawan ini saking tajamnya telinga dia. Maklumlah, udah jam 5.30 belum juga lagi dapat maf'ulun bih. Belum juga lagi dapat objek. Sudah tak dapatnya lagi, rupanya kawan seiring pun dijegalnya juga. Inilah. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang musuh dalam selimut. Makanya mahkamah lughah ini mengajarkan saya, jangan percaya pada teman guys. Karena di ujung-ujung hari kita juga dicatatnya nama kita. Abdul Somad. Dipanggillah nama saya. Abdul Somad. Falyahdur ila qismil lughah. Langsung datang ke mahkamah bahasa. Dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul tuh sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya, nggak mau saya datang. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini nampaknya kena hukum qismut ta'lim. Kotak diisi. Ibu-ibu yang ada cincinnya 3, masukkan 1. Yang gelang kaki 2 kalau berjalan kerincing, kerincing, kerincing. Buka, masukkan 1. Yang anting-anting 2 biarkan aja. Kan tak mungkin pakai anting 1. Memang penyanyi metal. Duit yang kau cari Pak, belum tentu bisa kau makan, betul? Nah, masukkan Bu. Masukkan. Anak-anakku naik 1 orang ke atas. Ini di atas ini banyak ikan-ikan besar. Ikan paus, ikan hiu ada semua. Ikan lumba-lumba pun ada. Ikan pari ada juga. Ikan pari itu ya 10.000 lah. Nah, yang di bawah ini ikan-ikan teri aja nampaknya. Tapi 3 ton. Nah, ma'akalta yang kau makan. Ma'akalta yang kau makan. Fa'afnaita busuk. Wa malabista yang kau pakai. Fa'ablaita lapuk. Yang kau makan. Busuk. Yang kau pakai. Lapuk. Wa mata sadaqta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bisa 1 sak kasih 1 sak. Ustaz Somad nolong berapa sak? Itu untuk kelas apa untuk asrama tuh Ustaz? Hah? Asrama? Asrama pahalanya lebih besar daripada kelas. Karena kalau kelas malam kosong. Tapi kalau asrama ngoroknya aja dapat pahala. Jam-jam 2 malam mengalir pahalanya. Apalagi sampai meleleh air liur. Kalau kelas malam kosong. Tapi insya Allah di situ mengalirlah pahalanya. Ibu mau tak mengalir pahala jam 12 malam? Terang makam ibu, lapang kubur ibu, mengalir tiap malam. Ibu sudah mati dimakan cacing tanah. Ustaz ini kalau cerita mati ibu-ibu aja. Oke kalau gitu kita balik. Bapak sudah mati dimakan cacing tanah. Senang kali Bu nih bapak mati. Bapak tak lama lagi Pak. Makanya kalau kalian nengok-jengok ada orang-orang sakit kasih tahu dia. Sabar ya Pak. Ku tengok bentuk-bentuk bapak ini 2 kali Jumat lagi gol nih Pak. Lupa ini Pak. Bapak-bapak yang berdiri. Kasih sumbangan. Kalian berdiri. Kasih.
Cemana lah kalian mau masuk surga? Di dunia aja udah tak dapat tempat duduk. Saya mengasih 100 sak semen. Tak muat nih 100 sak semen, tak muat. Berapa 1 sak semen sekarang di Medan? 52. 52.000. Wah, banyak juga itu. 1 sak semen 52.000 kali 100 5.200.000. Wah, nantilah aku transfer. Ustadz, tolong belikan nanti 100 sak semen tuh, serahkan untuk kelas ya Ustadz. Tapi tak perlu kalian tulis itu Abdul Somad, tak perlu. Kalau udah kasihkan aja, jangan pula tulis itu untuk aku 100 sak semen. Kalau aku mati, tolong anakku nanti ngontrol ke situ. Mana semen bapakku kemarin? Mana? Lillahi ta'ala. Berikut ini penandatanganan gedung apa tadi Ibu ya, Kiai? Gedung Madinah, rantangan Abdul Somad. Rupanya spidol macet. Selesai. Saya sangka bangunan udah selesai. Tinggal menempelkan aja. Rupanya tiang masih bertangga. Orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin sempilit. Maka melihat tiang-tiang itu stres dia, suntuk dia. Habislah duitku ini. Orang yang bakhil, bin pelit. Itu banyak ibu-ibu di belakang tuh begitu menengok kotak tuh kumat sakit jantungnya. Menengok satu kotak, ai gitu. Rupa-rupanya yang berjalan sampai 5 kotak. Ai. Balik stroke ringan. Tapi kalau orang semangat sedekah, sengaja dicari-carinya. Mana pesantren yang bangunannya belum selesai. Datang dia ke Kiai. Kiai, berapa kelas lagi perlu? Berapa asrama lagi perlu? Berapa utang di bank? Berapa yang belum dibayar? Mau bantu? Nanya aja. Kita tak tahu entah macam mana nasib anak kita ini masa akan datang. Tak tahu kita bagaimana anak kita ini entah betudung entah tidak nanti. Tak tahu kita entah bagaimana anak kita ini entah mabuk, entah kena narkoba, entah kena lem kambing. Tapi ada satu jaminan pertolongan Allah. Apa dia? Selama ada pondok pesantren, insya Allah selamat mereka dunia akhirat. Tengoklah anak-anakku, tengok. Jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lututnya tertutup, bajunya baju kurung. Sekarang banyak juga emak-emak pakai jilbab tapi lehernya nampak. Pakai tudung sampai sini aja, nah, telinga nampak. Ada jilbab tuh modelnya sampai setengah telinga aja. Nah, untuk apa? Nunjukkan anting-anting. Ada pula dibelokkan pula jilbab ke belakang sini. Mau apa? Menunjukkan leher rantai emas. Tapi anak-anakku sudah diajar dari sejak sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, 6 tahun berjilbab panjang, 6 tahun berbaju kurung, 6 tahun jauh dari laki-laki. Tengok, yang satu di ufuk barat, yang satu di ufuk timur. Mana ada mereka pandang-pandangan? Paling pandang-pandang begitu tengok, terpandang pula ustaz. Tak jadi. Mawaridus Salam ada santri, ada santriwati. Betul ke? Bersyukur kalian anakku. Saya dulu di pesantren 1.500 laki-laki semua. Kami menengok perempuan itu cuma hari Ahad aja, seminggu sekali. Itu pun nenek-nenek nengok cucu. Hari Ahad mudib. Hari Ahad jam-jam 8 sampai jam-jam 3 sore duduklah kami nengok. Rupanya nenek-nenek ini pun cantik juga lama-lama tengok. Tak ada menengok perempuan. Alhamdulillah, Mawaridus Salam. Santri ada, santriwati ada, tulab ada,
talibat ada. Maka insya Allah ke depan mereka ini yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Bupati Deli Serdang. Untuk apa bupati tamat pesantren? Bayangkan kalau bupatinya tamat pesantren. Awal jadi bupati, pergi dia ke kantor bupati, ditengoknya tak ada azan di masjid, diambilnya mikrofon azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kepala-kepala dinas langsung sholat. Yang tak sembahyang selama ini pun sholat langsung. Allahu Akbar, langsung sholat. Ditanya kawannya, kau tak berwudu? Nanti aja lah. Kenapa mereka takut? Kenapa kepala dinas takut? Karena bupatinya soleh. Serba salah nyambung ceramah Ustaz nih. Nanti kita sebut soleh katanya sholat. Yang paling selamat diam aja lah. Karena bupatinya diam aja lah. Mereka yang jadi polisi di Mabes Polri, TNI Polri, tentara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Ada di antara mereka ini nanti yang akan jadi polisi. Amin. Kira-kira kalau santri Mawarido Salam ikut tes polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Dadanya bersih. Pas diperiksa sama dokter di scan, bersih. Coba anak-anak SMP yang cabut-cabut tuh. Waktu diperiksa, berawan. Bersih. Paling merokok sekali-sekali aja lah. Sedang libur ya kan. Sedang cabut. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu. Cabut kami, minta izin kami sama Haris. Haris, Pak Haris ya, kami izin mau keluar. Mungkin nakhruj asyarah daqaik. Mungkin nakhruj. Sampai inilah kawan ini. Makanya jangan berkawan sama orang tak baik. Saya ini dari dulu baik. Cuman kawan saya ini tak baik. Pas giliran kami cabut, diajaknya saya merokok. Mana yang merokok? Tak sih. Alah bencong katanya. Bilang bencong tuh bangkit. Apa kau bilang? Dikasihnya lah gudang garam merah. Menunjukkan jantan. Pas 2-3 kali hisap lewat kiai. Katanya. Alhamdulillah kiai tak nampak. Nah kiai itu nampak udah kita bacakan. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Balik lagi mobil kiai. Wah, itu kenangan saya. Makanya kemarin pas di pesantren jumpa lagi sama kiai. Inilah kiai yang lewat dulu katanya. Saya diam, ya kiai. Merokok lagi? Enggak kata saya.